warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Nrekang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Supervisi akan dilakukan oleh pengamat, coach, dan coachee. Perkenalkan, nama saya Asra Amir, asal sekolah SD 53 Malalin. Perkenalkan, nama saya Hastuti Tandi, asal dari Sekolah Dasar Negeri 49 Marlaga. Dan saya Rusdi SPD dari UPT SDK Baraka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Nah, bagaimana kabarnya siswa tak di sekolah, Pak Rusdi? Ya, Alhamdulillah mereka juga baik Bu. Alhamdulillah. Dengar-dengar Pak Rusdi akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Astuti Tandi ya? Iya benar Bu, saya akan melakukan coaching dan coachingnya itu adalah Ibu Astuti Tandi. Ya, kira-kira apa saja yang Bapak akan lakukan pada saat proses coaching sebentar? Jadi persiapan saya Bu untuk melaksanakan coaching yaitu terlebih dahulu saya akan memahami prinsip-prinsip coaching, Ya. yaitu kehadiran penuh, menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Iya. dan menjadi pendengar yang baik. Ya, baik. Saya berharap nanti pada saat proses coachingnya nanti Pak Rusdi bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching yang tadi ya. Ya Bu. Nah, sebaiknya juga Pak Rusdi pada saat melaksanakan coaching nanti Pak Rusdi memperhatikan alur tirta ya, ada tujuan, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya Bu, insya Allah saya akan memperhatikan alur tirta nanti pada saat saya coaching. Ya, baik Pak Rusdi, semoga pelaksanaan coachingnya nanti berjalan dengan baik dan lancar ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Baik juga Bu, alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu? Katanya kemarin ada yang sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Iya Pak, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya terkait dengan permasalahan saya di kelas Pak. Jadi kira-kira Bu, permasalahan apa yang Ibu menceritakan kepada saya? Begini Pak, akhir-akhir ini di kelas murid-murid saya itu terkadang ada yang mengganggu temannya ketika saya sedang melakukan atau menjelaskan pembelajaran di kelas. Kadang ada murid saya yang sengaja menculik temannya, sengaja bercerita ketika saya menjelaskan. Seperti itu Pak. Ya, jadi kira-kira permasalahan Ibu itu apa tujuan dari percakapan kita nantinya Ibu? Saya berharap pertemuan kita ini dapat memberikan saya berupa ide-ide apa yang harus saya lakukan di kelas ketika saya mengajar di dalam kelas. Dari permasalahan yang diceritakan ini, Ibu ingin perubahan sikap yang baik dari siswa ya? Iya Pak, benar Pak. Kira-kira dari permasalahan Ibu ini apa yang membuat mereka saling mengganggu, melempar kertas? Apakah ada kebutuhan belajar mereka tidak terpenuhi? Atau ada hal-hal sebelumnya yang mereka pernah alami saat belajar? Kalau saya perhatikan selama di kelas, mungkin ada kebutuhan belajar mereka yang belum terpenuhi sehingga mereka berusaha mencari perhatian yang lebih dari saya. Dengan adanya hal seperti itu, saya juga merasa mungkin metode dalam pembelajaran yang saya terapkan itu dapat menimbulkan suasana yang membosankan bagi mereka. Oh, jadi begitu ya. Oh ya, jadi kemungkinan penyebabnya seperti itu ya, Bu, yang diceritakan tadi. Iya Pak.
Jadi mungkin di sini ada upaya-upaya yang Ibu akan lakukan selama ini dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas, utamanya pada saat Ibu mengajar. Iya Pak, di sela pembelajaran saya terkadang menyelipkan beberapa ice breaking kepada anak-anak saya. Tapi dengan saya melakukan hal tersebut, masih ada anak-anak yang selalu melakukan tingkah laku yang seperti saya sebutkan tadi, Pak. Oh, jadi Ibu dalam pembelajarannya itu menyelipkan atau melakukan ice breaking supaya mereka tidak jenuh ya, Bu? Iya, Pak. Karena kita tahu bahwa ice breaking itu bisa membangkitkan kembali semangat mereka sehingga fokus terhadap materi yang Ibu ajarkan bisa tersampaikan. Jadi, apakah ada upaya yang lain lagi Bu selain menerapkan ice breaking yang Ibu akan lakukan untuk memecahkan permasalahan yang Ibu hadapi ini? Iya, Pak. Mungkin saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi, kemudian mengajak anak-anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan hati yang gembira, serta saya juga akan menerapkan teknik mindfulness kepada anak. Wah, luar biasa sekali ya Bu apa yang Ibu lakukan. Jadi kira-kira siapa saja yang akan Ibu ajak bekerja sama untuk bagaimana supaya indikator pencapaian yang Ibu akan upayakan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi siapa kira-kira yang Ibu akan mengajak kerjasama? Saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah tentunya, rekan sejawat, orang tua murid dan murid itu sendiri, sehingga harapan saya dalam perubahan sikap terhadap murid saya lebih terarah pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan mereka dapat memahami apa arti toleransi dan saling menghargai ketika saat belajar. Seperti itu, Pak. Oke, hebat sekali ya Bu. Jadi karena memang dalam membentuk sikap positif kepada anak itu membutuhkan yang namanya kerjasama atau kolaborasi ya Bu. Dari percakapan kita ini kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu akan lakukan? Terkait dengan komitmen yang akan saya lakukan, saya akan terus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, kemudian pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga murid-murid saya tidak merasa jenuh pada saat pembelajaran. Oke. Luar biasa apa komitmen Ibu tadi. Jadi kira-kira setelah Ibu berkomitmen, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan ini? Insya Allah saya akan laksanakan besok, Pak. Bagus Ibu. Jadi ketika kita menghadapi masalah dalam kelas, kita tidak bisa bertindak sendiri ya Bu. Tapi bagaimana kita mampu mengkomunikasikan dengan utamanya kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan teman dan rekan sejawat dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan perbincangan ini? Saya merasa sangat lega, Pak. Ada perasaan bahagia karena dengan pertemuan kita pada kali ini, saya dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi tidak lagi terulang lagi karena kita sudah menemukan solusi dari permasalahan itu dan bisa ditindaklanjuti dengan baik. Kita semangat ya Bu. Iya Pak, terima kasih banyak atas waktunya pada kali ini Pak. Ya Bu, sama-sama. Baiklah Pak Rusdi, alhamdulillah tadi Pak Rusdi telah melaksanakan coaching dan saya mengamati luar biasa sekali. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Nah, bagaimana perasaan Pak Rusdi setelah melaksanakan coaching tadi bersama dengan Ibu Hastuti Tandi? Ya, alhamdulillah saya merasa senang Bu, sudah bisa mengimplementasi dan memberi pencerahan atas masalah yang dihadapi oleh Ibu tadi. Ya,
Nah, sebagai pengamat tadi, pelaksanaan coachingnya itu sangat luar biasa sekali. Saya mengamati Pak Rusdi telah melaksanakan coaching itu dengan alur tirta. Kemudian Pak Rusdi juga menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu Bapak hadir sepenuhnya dalam kegiatan, kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan yang berbobot, serta Bapak saya lihat menjadi pendengar yang sangat baik. Iya Bu. Nah, baiklah Pak Rusdi, alhamdulillah saya perhatikan tadi, semoga kegiatan coaching Pak Rusdi dapat dilaksanakan bersama dengan rekan guru lainnya, dan apa yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Iya Bu, terima kasih atas motivasinya. Iya, sama-sama Pak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana keadaan siswa tadi sekolah? Alhamdulillah baik juga Pak. Begini Bu, saya dengar kemarin Ibu akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Asra ya? Iya benar Pak, saya akan melakukan coaching dan dengan Ibu Asra. Kira-kira apa persiapan Ibu dalam melakukan coaching? Jadi persiapan saya sebelum melakukan coaching, terlebih dahulu saya memahami prinsip-prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan menjadi pendengar yang baik Pak. Jadi Bu, dalam proses coaching nantinya saya berharap Ibu bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching ya dengan baik. Iya Pak. Nah, dalam proses coaching sebentar, sebaiknya Ibu memperhatikan yang namanya alur tirta ya. Ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Iya Pak, saya akan memperhatikan alur tirta pada saat coaching nantinya. Baiklah Bu, semoga proses coachingnya bersama Ibu Asra nanti berjalan dengan lancar ya. Iya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Asra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana Bu Asra? Kemarin katanya Ibu ingin menceritakan sesuatu kepada saya. Iya, betul sekali Bu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya ini. Jadi begini Bu, ada beberapa masalah yang ingin saya ceritakan kepada Ibu terkait permasalahan yang ada di kelas. Kira-kira permasalahan apa yang Ibu alami? Silahkan diceritakan. Iya, jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya pada saat melaksanakan pembelajaran, ada beberapa siswa saya yang selalu berulah. Nah di sini mereka selalu mengalihkan perhatian saya pada saat proses pembelajaran. Ada yang suka mencubit temannya, mengganggu temannya, dan bahkan mereka sampai melempar-lempar kertas. Nah, seperti itu Bu ya. Kira-kira dari cerita Ibu Asra tadi, apa tujuan yang ingin kita capai pada kali ini? Iya, saya berharap dengan percakapan singkat ini Bu, Ibu bisa membantu saya menemukan ide-ide dan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi di kelas saya. Oke, jadi dari ceritanya Ibu Asra ini, Ibu ingin ada perubahan sikap yang baik dari murid Ibu. Iya, benar sekali Bu. Kira-kira permasalahan Ibu apa yang membuat mereka saling mengganggu, melempar kertas? Apakah kebutuhan belajar mereka belum terpenuhi, atau ada hal-hal yang membuat mereka melakukan hal seperti itu ketika belajar? Iya, kalau saya perhatikan Bu, mungkin ada kebutuhan belajar murid saya yang belum terpenuhi. Misalkan mereka butuh perhatian, kemudian selain itu
mungkin metode pembelajaran saya yang kurang menarik bagi murid saya. Oke, jadi kemungkinan penyebabnya seperti itu, Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira apakah upaya yang telah Ibu lakukan selama ini melihat permasalahan yang ada di kelas itu? Iya, upaya yang saya lakukan yaitu memberikan ice breaking kepada murid saya. Jadi ketika mereka mengganggu temannya, saya melakukan ice breaking. Tapi setelah itu maka akan terjadi masalah lagi. Oh iya. Jadi di sela pembelajaran Ibu selalu menyelipkan ice breaking. Iya. Tapi saat mereka jenuh, mereka kembali berulang lagi. Nah, kira-kira upaya apa yang akan Ibu lakukan selain ice breaking? Iya. Jadi rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan membuat media pembelajaran yang lebih menarik, mengajak murid untuk belajar di luar kelas atau di luar ruangan, serta memberikan teknik mindfulness. Sangat luar biasa sekali upaya yang Ibu akan lakukan. Kemudian siapa saja yang akan Ibu ajak bekerja sama dan apa indikator pencapaian dari upaya yang akan Ibu lakukan? Jadi rencana saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, orang tua, serta murid itu sendiri. Dan indikator pencapaian dari upaya itu adalah saya berharap adanya perubahan perilaku bagi murid saya, di mana dia lebih fokus belajar, kemudian toleransi, serta saling menghargai. Sangat luar biasa sekali Bu Asra, karena memang dalam membentuk sikap positif kepada anak itu kita harus berkolaborasi dengan semua warga yang ada di sekolah, khususnya orang tua. Selanjutnya dari percakapan kita kali ini, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Iya, terkait dengan komitmen yang ingin saya lakukan, tentunya saya akan terus belajar dan belajar untuk berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Sungguh luar biasa komitmen yang Ibu akan laksanakan. Kemudian kapan akan Ibu laksanakan? Insya Allah saya akan laksanakan besok, Bu. Iya, bagus sekali Bu ya. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan di kelas, kita tidak bisa bertindak sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan semua warga yang ada di sekolah. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita santai pada kali ini? Alhamdulillah sekali, Bu. Akhirnya saya menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi tidak terulang lagi dan bisa ditindaklanjuti dengan baik. Tetap semangat Bu ya. Iya, Bu, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Baiklah Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillah Ibu telah melaksanakan coaching dan saya mengamati tadi luar biasa ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching dengan Ibu Asra tadi? Saya merasa sangat senang Pak karena saya bisa membantu dan memberi pencerahan kepada rekan saya atas masalah yang dihadapi. Oke. Jadi di sini Bu, saya sebagai pengamat, saya mengamati luar biasa tadi pencapaian yang Ibu lakukan selama coaching. Jadi saya lihat tadi Ibu itu sudah menerapkan yang namanya tinta dalam proses coaching, dan saya amati Ibu telah memenuhi juga 3 prinsip dari coaching, yaitu Ibu sudah hadir sepenuhnya dalam kegiatan tadi, memberi pertanyaan berbobot, kemudian telah menjadi pendengar yang baik untuk Bu Asra. Iya Pak. Oke, baik Ibu, mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa menjadi coach juga yang lebih baik lagi dalam melaksanakan praktik-praktik coaching dengan rekan guru lainnya, sehingga apa yang kita lakukan memberi manfaat bagi orang lain nantinya ya Bu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas motivasinya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Asra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Astuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Begini, saya dengar-dengar Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Rusdi ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Saya akan melaksanakan coaching dan coachingnya itu adalah Pak Rusdi. Kira-kira apa persiapan Ibu dalam melakukan coaching tersebut? Iya, persiapan saya sebelum melakukan coaching yaitu tentunya saya harus memahami prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua saya akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga saya akan menjadi pendengar yang baik. Oke, jadi begini Bu ya, nanti pada saat Ibu melakukan coaching dengan Pak Rusdi, saya harap Ibu melakukan prinsip-prinsip coaching yang telah Ibu sebutkan tadi. Iya Bu, saya akan melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, dalam proses coaching nanti sebaiknya Ibu menggunakan coaching itu dalam alur tirta, yaitu dengan tujuan identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya, baik Bu. Insya Allah saya akan melaksanakan proses coaching itu dengan alur tirta. Baiklah Bu, semoga coachingnya berjalan dengan lancar ya. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi Pak Rusdi. Pagi juga, Bu. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Katanya Pak Rusdi ada yang ingin diceritakan. Apa itu Pak Rusdi? Ya, betul sekali, Bu. Jadi yang saya ingin ceritakan di sini adalah mengenai permasalahan saya pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas ini. Ya. Permasalahan apa itu Pak? Silakan diceritakan. Begini Bu, akhir-akhir ini beberapa siswa saya yang berulang, seperti pada saat saya melakukan pembelajaran itu ada saja yang mengganggu temannya, Ya. buang kertas ke sana kemari, dan juga ada yang selalu mengganggu teman-temannya di dalam kelas. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan oleh anak saya pada saat saya melakukan pembelajaran. Iya. Dari permasalahannya Bapak tadi, kira-kira tujuan apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Ya, saya sangat berharap Bu, walaupun singkat di pertemuan tapi saya sangat berharap bagaimana ini dapat membantu mencari ide-ide atau jalan keluar terhadap permasalahan yang saya hadapi, terutama pada saat proses belajar ini. Iya. Dari permasalahan yang Bapak ceritakan tadi, Bapak ingin adanya perubahan sikap yang terjadi pada diri siswa Bapak ya? Iya, betul sekali. Nah, kira-kira dari permasalahan Bapak, apa yang membuat mereka saling mengganggu, saling menjahili, saling membuang-buang kertas? Apakah ada kebutuhan-kebutuhan belajar yang belum terpenuhi, ataukah ada hal-hal sebelumnya yang mereka pernah alami saat belajar? Ya, begini Bu, kalau saya perhatikan selama ini, mungkin ada kebutuhan mereka yang dari saya ini tidak terpenuhi untuk mereka, sehingga mereka berusaha mencari yang namanya perhatian lebih dari saya. Atau mungkin metode pembelajaran yang saya gunakan itu atau saya terapkan di saat pembelajaran kurang menarik, sehingga timbul perasaan jenuh dari mereka, sehingga dari situlah mereka melakukan aktivitas di luar daripada apa yang saya harapkan. Iya. Oh, kemungkinan penyebabnya seperti itu ya Pak? Iya betul. Nah, upaya apa yang telah Bapak lakukan selama ini dengan melihat permasalahan yang ada? Ya, jadi dengan melihat kondisi seperti itu, saya sendiri di dalam proses pembelajaran itu dengan melakukan ice breaking. Oh ya, jadi proses pembelajaran Bapak selingi dengan melaksanakan ice breaking. Ya.
Nah, karena ice breaking memang itu bisa membangkitkan kembali semangat belajar murid, sehingga fokus terhadap materi apa yang Bapak sampaikan. Apakah ada upaya yang lain yang akan Bapak lakukan selain ice breaking? Ya, jadi di sini Bu saya akan selalu mencari jalan keluarnya. Jadi yang saya akan terapkan itu bagaimana saya menerapkan pembelajaran dan diferensiasi, di mana di sini kita fokuskan kepada peserta didik apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian juga saya akan membawa mereka belajar di luar kelas. Kemudian mungkin juga saya akan menerapkan mindfulness untuk menenangkan pikiran mereka seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak upaya yang Bapak akan lakukan. Nah, di sini siapa saja yang akan Bapak ajak untuk bekerja sama untuk mencapai indikator dari apa yang Bapak akan lakukan? Baik, yang saya akan ajak kerjasama atau berkolaborasi, yaitu yang utama itu adalah kepala sekolah sebagai teman di sekolah. Kemudian juga rekan-rekan guru, karena kita tahu bahwa rekan-rekan guru ini mempunyai pengalaman juga tentang pembelajaran di kelas. Dan juga semua tidak lupa stakeholder yang ada di sekolah. Seperti itu. Iya, hebat sekali ya Pak. Karena memang dalam membentuk sikap positif untuk anak itu kita tidak bisa kerja sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan warga sekolah, entah itu kepala sekolah, rekan sejawat, dan rekan kerja yang lainnya. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa komitmen Bapak yang ingin Bapak lakukan? Ya baik, jadi saya akan terus berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif bagi siswa, sehingga pembelajaran saya ini bisa menyenangkan bagi saya dan juga bagi siswa. Sehingga nanti ke depannya anak-anak itu semakin semangat dan termotivasi untuk lebih baik lagi dalam mengikuti pembelajaran. Ya, luar biasa sekali komitmennya ya Pak. Jadi kapan ini Bapak akan melakukan? Insya Allah jika sehat itu besok lebih cepat lebih baik. Ya, Ya. bagus Pak. Jadi ketika kita menghadapi masalah dalam kelas, kita tidak bisa bertindak sendiri ya, Betul. harus berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Nah, di sini Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melaksanakan perbincangan santai ini? Saya merasa lega Bu, juga semangat dan senang karena dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi selama ini, saya sudah mendapatkan ide atau jalan keluar dari permasalahan ini, seperti di dalam kelas. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya permasalahan yang Bapak ceritakan tadi tidak terulang kembali dan bisa ditindaklanjuti dengan baik. Tetap semangat ya Pak, dan sukses Ki selalu. Iya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, dan semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dengan situasi seperti ini. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillah tadi Ibu telah melaksanakan coaching. Saya mengamati di luar ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Bu, terima kasih. Bagaimana perasaan Ibu Asra ketika melaksanakan coaching dengan Pak Rosdi? Ya, tentunya saya sangat senang Bu, karena saya sudah bisa membantu, mengatasi, dan memberikan saran kepada Pak Rosdi. Oke, sebagai pengamat, saya mengamati luar biasa pencapaian dalam melaksanakan coaching. Saya lihat tadi Ibu sudah menerapkan alur tirta dalam proses coaching, dan saya amati Ibu telah memenuhi 3 prinsip coaching, yaitu hadir sepenuhnya dalam kegiatan, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan menjadi pendengar yang baik. Iya Bu, alhamdulillah. Baiklah Bu, mudah-mudahan kedepannya
Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dalam melaksanakan praktek-praktek coaching dengan guru lainnya, sehingga apa yang kita lakukan memberikan manfaat kepada orang lain. Ya Bu, terima kasih banyak atas motivasinya. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Iya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.